Ergosphere Online, sebuah game fantasi di mana para playernya masuk ke dunia sistem skill dan leveling. Hingga suatu hari, sebagian player terpilih memainkan game itu di dunia nyata. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Lee Oh-reum mendapatkan quest penalti karena penggunaan skill pada manusia. Di quest itu ia berhasil mengalahkan monster, tapi di sana ia bertemu user PK, player yang suka mengincar kematian player lain. Kim Si-wol ternyata adalah seorang player yang sama seperti Oh-reum. Mereka berdua lalu sepakat untuk membuat party. Di apartemen Oh-reum, mereka berdua sedang membahas event Horizon. Tak lama mereka mendengar suara di pintu. Si-wol bilang, "Apa itu user PK? Aku harus pastikan dengan skillku." Skill, Watchtower di Labirin. Ia menciptakan tower di atap apartemen. Skill ini dapat mendeteksi PK user. Skill ini tidak terlihat oleh mata dari kelas yang tidak punya kemampuan mendeteksi skill, seperti para user PK. Setelah itu, Si-wol mengobati luka Oh-reum. "Jangan bergerak sampai ku bilang selesai. Skillnya dapat dibatalkan jika kamu bergerak." Skill, Oasis in the Desolate Labyrinth. Si-wol bilang, "Ini bukan buff untuk meningkatkan staminamu. Aku juga bukan seorang healer, tapi aku bisa menyembuhkan lukamu." Oh-reum bertanya, "Kim Si-wol, aku penasaran, kenapa kamu ingin membuat tim party denganku, padahal kamu sudah mempunyai skill high rank?" Si-wol menjawab, "Apa kamu ingat event Purgatory Opening di dalam game Ergosphere? Pada waktu itu, aku membantu sebuah guild sebagai tentara bayaran. Ketika semua anggota party sudah pasrah, kau tiba-tiba datang. Kau terlihat menolak untuk menyerah. Karena itulah, aku membutuhkan seseorang sepertimu dalam tim. Kurasa juga tidak banyak teman kita yang menyadari akun altermu, bukan?" Di sisi lain, di luar sana game itu terus berlanjut. Seorang player sedang melakukan quest melawan monster. Skill, Ancestor Punch, meningkatkan efek power 3 kali lipat karena kekuatan leluhur. Dengan skill itu, ia mudah menumbangkan monster yang ia lawan. Satu player wanita datang bawa pedang. Skill, Dare to Step Your Modified on the Queen. Dengan skill dan gerakan pedangnya, player wanita itu berhasil membelah kepala monster. Mereka berdua dengan mudah mengalahkannya. Baiklah, dengan ini 20 quest sudah kita selesaikan. Wanita itu bernama Yo Seung-ha dari kelas Queen Guard. Ini terlalu mudah untuk kita. Player pria itu bernama Kang Ik-jo dari kelas Soul Fighter. Di sana Seung-ha merasakan sesuatu. Tunggu. Sepertinya ada yang menggunakan skill di dekat kita. Tandai koordinatnya sekarang. Waktu kita hanya tersisa 50 detik untuk klaim hadiah. Kita akan kembali besok untuk melakukan investigasi. Setelah itu cerita berlanjut. Di sebuah lorong, Oh-reum terlihat sedang berhadapan dengan monster. Tapi tiba-tiba monster itu dikalahkan user PK yang ditemuinya kemarin. User PK langsung mengejarnya. Oh-reum yang berlari menemukan pintu yang tidak bisa dibuka, dan di sana ia melihat Eun-hyun kecil. Oh-reum teriak, "Baik Eun-hyun, tolong aku, pintu ini terkunci. Bukankah pada saat kecil kita adalah teman?" Eun-hyun remaja memandangnya dan bilang, "Siapa juga yang mau menjadi temanmu?" Oh-reum terbangun, ternyata itu hanya mimpi. "Apa kamu mimpi buruk?" Si-wol tidur di sampingnya. Oh-reum salah tingkah. "Bukankah kamu tidur di kamar kakakku?" "Tidak, aku tidak bisa tidur di kasur milik orang lain. Semalam, aku mimpi yang menggairahkan." Oh-reum mukanya langsung memerah. Mereka berdua pergi ke sekolah bersama. Si-wol bilang, "Mulai dari sekarang, akulah yang akan memilih quest. Dan ingat, jangan menggunakan skill asal-asalan jika kau tidak ingin terkena penalti. 1 poin penalti sama dengan 10.000 won. Semuanya akan disita jika kau ceroboh. Karena kita sudah membentuk tim, otomatis aku juga ikut menyelesaikan penalti." Di sana, mereka berdua dilihat player semalam di dalam mobil. Ketemu juga, mereka adalah si Avenger dan Labirin Master. Mereka masih murid sekolah. Skill pasif unik, Queen Guard, bisa melihat skill dan status dari user. Apa yang kita lakukan? Apa kita harus memburu mereka? Seung-ha bilang,
Mereka memiliki kelas yang tidak kita miliki di guild. Jadi selama kita tidak tahu Event Horizon seperti apa, mungkin kita bisa mempertimbangkan untuk merekrut mereka. Suruh orang kita yang tidak sibuk untuk mengawasi mereka berdua. Kita akan amati seperti apa bocah-bocah itu. Sepulang sekolah, Orem mulai berpikir, karena aku akan menjadi partner Kim Si-woo, setidaknya aku harus mempelajari skill miliknya. Orem melihat profil kelas Kim Si-woo di game Ergosphere. Labirin Master adalah support tipe dealer. Skill tipe trap miliknya sangat berguna dengan kemampuan Avenger untuk menarik perhatian musuh. Dan bab skill miliknya, jika digabungkan dengan skill counter milikku, bisa melakukan burst damage. Bagus, ini sangat cocok. Ia yang sedang berjalan, tiba-tiba dihampiri seseorang yang bawa pisau. Kau Lee Oh-reum dari SMA Haejong bukan? Ikuti aku. Oh-reum dibawa ke tempat sepi. Di sana, ia sudah ditunggu oleh Yo Min-ho dan beberapa anak lain. Oh-reum, jangan pikir kau bisa kabur begitu saja. Kau boleh pulang jika kami sudah menghajarmu habis-habisan. Dalam hatinya Oh-reum bilang, aku tidak bisa menggunakan skill karena akan dapat penalti. Apa aku harus kabur? Tidak, ayo kita akhiri semua ini tanpa menggunakan skill. Aku akan menghajar mereka. Oh-reum mulai diserang. Ia langsung menonjok kepalanya. Oh-reum menyiku dengan lutut. Dibandingkan monster yang selama ini aku lawan, mereka hanyalah sampah. Secukupnya saja menggunakan Avenger Beginning Spark. Mereka terus melawan tanpa mampu mengenai Oh-reum. Si bajingan itu jago berantem. Apa dia benar-benar anak cupu yang kalian bicarakan? Min-ho kesal. Ia melihat besi di sana dan langsung memukulnya dengan itu. Oh-reum menahan dengan tangan. Besi itu bengkok. Oh-reum balik menonjok, menendang perutnya dan bilang, cobalah lawan aku kalau kau bisa. Ia yang lengah siap ditusuk, tapi di sana Oh-reum pada akhirnya bisa menghajar mereka sampai babak belur. Min-ho langsung menelpon Eun-hyun. Sepertinya kau secara pribadi harus memberi paham si anak sialan itu. Kita habis dihajar. Eun-hyun bilang, baiklah, aku sudah punya alasan untuk menunjukkan perbedaan level kami berdua. Setelah itu Oh-reum yang hendak pulang tak sengaja bertemu kakaknya. Kenapa kau berkeringat? Tidak perlu khawatir, teman-temanku ngajak main sepak bola bareng. Apa itu bahan makanan? Sini aku bawa. Sepanjang jalan kakaknya curiga pada Oh-reum. Apa temanmu kemarin menginap? Ada banyak rambut coklat panjang yang berserakan. Perkenalkan temanmu itu pada aku. Oh-reum kelabakan, ia tak bisa menjawab. Keesokan harinya sepulang sekolah, Oh-reum dan Kim Si-woo kembali bicara. Si-woo bilang, Lee Oh-reum, teman-teman kita sudah curiga dengan kedekatan kita. Haruskah kita pacaran saja? Sontak Oh-reum kaget. Kenapa mendadak seperti itu? Bukankah itu membohongi mereka? Kalau kamu tidak mau berbohong, ya sudah, kita pacaran beneran saja. Apa kamu mau coba pacaran denganku? Oh-reum gugup. Aku perlu waktu untuk memikirkan itu. Si-woo mendadak canggung. Baiklah, kita bahas lain kali. Sekarang, apa kau tahu? Ada quest kompetisi suppression untuk 2 orang. Hadiahnya 20 juta won. Dan memberi 12 poin status. Ini kesempatan kita untuk upgrade banyak hal sekaligus. Tapi ini akan sulit karena kita akan bersaing dengan player lain. Ini akan berbahaya. Oh-reum semangat. Mari kita coba. Berdasarkan analisaku, skill kombinasi kita berdua dapat merespon situasi apapun. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Malam harinya, Oh-reum dan Kim Si-woo sudah berada di lokasi quest. Si-woo bilang, hafalkan tata letak area. Oh-reum menjawab, aku sedang memperhatikannya, tapi kenapa aku tidak melihat Black Door? Bukankah semua monster keluar dari sana? Aku melihat itu saat menerima quest penalti kemarin. Si-woo heran, aku belum pernah mendengar hal seperti itu. Tak lama sistem bunyi. Quest akan dimulai dalam 1 menit. Silakan bersiap-siap untuk battle. Si-woo berkata, mari kita bicarakan itu nanti. Sistem, buka halaman persiapan battle. Aku akan pasang healing item dan item box untuk attack power.
apa kau punya item yang kau inginkan? Ohrem bilang, healing item, juga item speed buff. Dua item itu berhasil dibeli. Di sana, quest dimulai. Satu sosok monster langsung keluar. Ohrem mengenalnya. Itu monster yang terkenal dengan kecepatannya. The Wall of Speed, Waham, monster dari suku dewa yang tidak akan bertarung jika tidak diserang. Metode serangan utamanya adalah menyerang dengan kecepatan dan mencabik-cabik musuhnya. Ohrem mulai mengatur strategi. Kim Si-woo, buatlah sebuah jebakan dengan menggunakan skillmu di jalan buntu. Aku akan memancing Waham ke dalam jebakan lalu menyerangnya. Aku akan menjadi umpan walaupun beresiko. Avenger akan menjadi lebih kuat jika diserang, jadi kau tidak perlu khawatir. Ohrem langsung bergerak. Dia mempunyai keberanian yang bagus untuk melakukan hal berbahaya sendirian. Ohrem terus berlari dan di sana player lain berhasil mengejar. Player itu bernama Gyuri Hwang dari kelas Wind Rider. Ia bilang, apa kau seorang knight atau swordmaster? Kau sangat lambat dibandingkan denganku. Ohrem mulai panik. Sialan, perbedaan kecepatan kita terlalu jauh. Kalau begini, aku bisa tertinggal. Dengan kecepatannya, Gyuri berhasil mengejar monster. Skill, Frost Wind Damage. Ia mengeluarkan dagger dan langsung menggores monster. Monster sialan, ini belum berakhir. Skill, Violent Storm Dagger. Gyuri menebas monster dengan dagger yang diselimuti petir. Waham gemetaran terkena stun. Hyunsung, sekarang giliranmu. Patternnya datang melompat. Namanya Oh Hyunsung dari kelas Builder. Skill, Burst Damage Combo, Tactical Rampart. Tapi mendadak skillnya terhenti melihat Ohrem muncul. Skill, Revenge is for one, to voice is alive. Dexterity meningkat 1,5 poin. Skill, Vengeful Spirit Sword. Ohrem mengkombinasikan dua skillnya, pergerakan dan tebasan pedangnya, berhasil melukai monster. Tapi monster itu belum tumbang. Sialan, serangan kritikalku menurun karena threat yang dimiliki Waham. Gyuri teriak, kau yang memakai pedang. Bisa-bisanya kau mencuri target kami saat kami hampir berhasil membunuhnya. Setidaknya punya sopan santun sedikit. Ohrem menjawab, bukankah ini kompetisi? Jika aku melakukan sesuatu yang salah, aku akan pergi. Ohrem meninggalkan mereka. Hyunsung bilang, katanya ini adalah kompetisi bukan? Kalau begitu, kita tidak perlu pikirkan tentang sopan santun. Skill, Sealstone Camber. Dengan skillnya, Ohrem dikurung dalam barrier. Sialan, ini skill barrier shelter darurat. Ohrem mencoba menghancurkan dengan pedang, tapi tidak bisa. Seperti dugaanku, ini hanya bisa hancur kalau terkena serangan dari luar. Apakah aku harus menunggu sampai waktu cooldown? Tidak, itu akan lama. Aku akan menggunakan hak istimewa yang dimiliki para Avenger. Return, ini akan memberikan tekanan dari luar, walaupun memakan waktu yang lama. Setidaknya, ini akan lebih cepat. Hingga pada akhirnya, barrier itu hancur. Gyuri dan Hyunsung masih di sana. Apa yang terjadi? Apa kalian kehilangan monsternya? Tidak. Tiba-tiba Waham menghilang. Waham kini berada di atas kepala Ohrem. Sebuah ledakan terjadi. Waham berhasil menyerang Hyunsung. Gyuri datang. Skill, Mega Typhon Dance. Attack speed meningkat 4 kali lipat. Tubuh akan menjadi kaku selama 5 detik. Serangan Gyuri tidak mengenainya karena Waham menghilang. Ohrem mulai berpikir, jangan-jangan ini skill teleportasi. Tapi di dalam game Ergosphere, dia tidak punya skill semacam ini. Jika begini, walaupun sudah menyiapkan jebakan, dia bisa kabur. Kim Si-woo dalam bahaya. Di sisi lain, Kim Si-woo sudah selesai menyiapkan jebakan. Di Ohrem, aku sudah selesai. Sekarang aku hanya tinggal menunggumu. Sejenak Ohrem berpikir, aku harus mengatasi skill teleportasi sebelum memancingnya ke jebakan Si-woo. Waham muncul, lalu menjatuhkan Hyunsung. Sialan, aku tak bisa bergerak karena menggunakan skill tadi. Waham datang menyerang mereka. Skill, Devotion to Revenge Anti-Barrier. Ohrem menciptakan sebuah penghalang dengan pedangnya. Ia bergerak sambil menghunuskan pedangnya ke belakang tubuh Waham. Waham yang terkena serangan langsung berlari. Ohrem melihat itu sadar sesuatu. Kenapa dia lari dan tidak berteleportasi?
Apa mungkin teleportasinya punya waktu cooldown? Dia bisa melakukan 2 kali teleportasi sebelum cooldown. Orem mengeluarkan sebuah item. Ayo kita buat kesepakatan. Ini akan kuberikan panacea padamu. Ini bisa menyembuhkan luka gigitan waham pada temanmu. Aku tidak suka bermain-main dengan nyawa orang lain. Tapi aku tak bisa memberi ini secara gratis, karena aku juga punya tim party yang harus kulindungi. Sebagai gantinya, bantu aku dengan strategi yang sudah aku persiapkan. Yonsung bilang, persaingan memang bagus, tapi keluar hidup-hidup dari sini lebih penting. Mereka akhirnya sepakat. Gyuri berdiri di sebuah atap bangunan. Seperti yang dijelaskan orang itu, aku hanya perlu mengalihkan waham untuk mengejarku. Di pertigaan, bagian kedua dari strategi akan dimulai. Gyuri menemukan waham. Bagus, akhirnya ketemu skill Whirlwind Dagger. Skill itu langsung menyerang waham. Bagus, sepertinya itu tidak melukainya parah. Gyuri langsung berlari. Skill Wind Running. Waham mengejarnya. Sesuai rencana, dia mengejarku. Tugasku selesai. Yonsung sudah menunggu. Ia melompat. Skill Wall of the Century Kingdom. Dengan skillnya, ia menciptakan sebuah penghalang. Bagus, aku sudah menutup semua jalan. Aku sudah mempersiapkan medan perang dengan sempurna. Dan sekarang, bagian terakhir dari strategi. Lakukanlah. Orem di sana sudah menunggu. Skill Grudge Bearing Flower. Orem berhasil memberikan serangan. Tugasku sekarang membuat waham menggunakan skill teleportasinya dan membuatnya cooldown. Selama aku bisa menghadapi 2 serangan teleportasinya, ini akan lancar. Orem kembali menyerang. Tebasan pedangnya berhasil mendarat di kepala waham. Pedangnya kini diselimuti kekuatan. Orem kembali datang menyerang. Dan dari arah jauh, diam-diam, seseorang memperhatikan pertarungan Orem. Apa dia berpikir untuk menjebak dan bertarung dengan waham? Ini semakin menarik. Seorang di dekatnya bilang, amati baik-baik, seperti yang dikatakan ketua guild. Kita harus pastikan, apakah mereka user yang dapat berguna atau tidak. Serangan Orem memberi damage yang besar. Waham meraung kesakitan. Orem kembali menyerang dengan skill yang sama. Di sana, waham menghilang. Bagus. Ini sesuai rencana. Sekali lagi, aku harus bisa membuatnya melakukan teleportasi. Waham muncul dari atas. Ia siap menerkam. Orem berhasil digigit. Skill pasif Flower That Bloom at Sunset. Bagus, dia menggigitku. Ini yang aku tunggu-tunggu. Jika semakin terluka, aku akan menjadi semakin kuat. Sekarang, skill penghabisan. Orem mengeluarkan ultimate Did Favani. Pedang-pedang merahnya bermunculan dan langsung menyerang waham dari segala arah. Sebuah ledakan terjadi. Di sana, waham kembali berteleportasi. Bagus, rencanaku sukses. Ia sudah menggunakan 2 teleportasi. Waham berada di samping mereka, dan beberapa pedang Orem berhasil menancap di tubuhnya. Yang terjadi selanjutnya, waham langsung berlari. Dalam hatinya Orem bilang, bagus, dia berlari ke arah jebakan Kim Si-wol. Akan kuhabisi dia saat terperangkap. Gyuri langsung berlari dengan kecepatannya. Karena aku sudah membantu rencanamu, aku yang akan melakukan serangan terakhir. Bukankah ini kompetisi? Orem langsung bergerak. Ia menggunakan kedua item yang sudah ia persiapkan. Panacea ini akan mengobati lukaku. Dan Hawk Feather akan meningkatkan kecepatanku. Orem menggunakan kedua item itu. Di sana, ia berhasil menyalip Gyuri. Apa-apaan dengan kecepatan itu? Di sana, waham sudah terkena jebakan Kim Si-wol. Skill Fine Trap mengurangi pertahanan dan ketangkasan target hingga ia keluar dari area jebakan. Kim Si-wol dari atas bergerak. Skill Labyrinth Master Dragonic Power Attack Buff. Skill Kim Si-wol memberi tambahan damage serangan untuk Orem. Dengan pedangnya, combo dari skill mereka memberikan serangan yang telak hingga membuat waham berhasil dikalahkan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah.
Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.